Shalom saudara, ini yang kedua kali saya berdiri di mimbar ini, saudara kasih Tuhan. Terima kasih buat Pak Gembala yang sudah mengundang saya, mengizinkan saya berdiri di mimbar yang luar biasa ini. Ya. Padahal saya begitu dikasih tahu saudara, itu gemeternya tuh sampai sekarang ini masih gemeter saudara kasih Tuhan. Ya, karena terus terang saudara kasih Tuhan, saya ini sebetulnya nggak bisa khotbah saudara kasih Tuhan. Ya, saya jadi pendeta menggembalakan jemaat baik di Jakarta, di Bangka, di Belitung, di Kediri, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi kalau ada yang kurang-kurang pas, saudara pas-pasin aja lah ya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mau dengar firman Tuhan nih saudara kasih Tuhan. Tadi sempat dengar ya, pemimpin pujian ada sedikit bersaksi saudara kasih Tuhan. Ya, kalau bagaimana dia juga dalam pergumulannya, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu penolong yang setia. Amin saudara. Dia setia saudara kasih Tuhan. Ya, luar biasa saudara kasih Tuhan. Mari kita mau buka terlebih dahulu saudara kasih Tuhan Alkitab kita dari 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Ya. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Saudara juga siapkan nanti pengkhotbah 7 ya ini. Tapi saya baca dulu 2 Korintus 4 ayat 8 9. Dalam segala hal apa saudara? Kami ditindas. Namun tidak terjepit. Kami habis akal. Ya tadi ya memang enggak begitu kedengeran sih tadi saudara ya. Cuma dia ditawarin duit ratusan juta. Dia tolak saudara sih. Waduh, coba tawarin sama saya. Ya, udah saya nggak lihat kiri kanan, samber saudara kasih Tuhan. Karena yang nggak doyan duit itu cuma ayam. Dia ya? Nah, saudara sebarin duit ke ayam, dia kabur saudara kasih Tuhan. Tapi kalau saudara sebarkan kepada saya, langsung tak kuras. Amin. Ya, ini saudara kasih Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Habis akal. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Amin saudara. Enggak takut saudara kasih Tuhan. Ya, seperti pemimpin pujian tadi, dia tetap setia, dia percaya kepada Tuhan, sekalipun dia butuh. Betul? Mana tuh tadi pemimpin pujian itu? Ya, betul ya? Dia nggak ngiler saudara, dia nggak tergiur dengan ratusan juta ini saudara, padahal dia butuh saudara. Dia ingat janda yang miskin, dia kasih. Dia nggak tahu mau makan apa besok, tapi dia tetap memberikan. Amin saudara. Amin. Mau? Kalau di tempat saya nih kantong kolektor bukan cuma satu, warnanya 5 seperti anak-anak sekolah minggu balonnya saudara kasih Tuhan. Ini cuma satu ya Pak ya? Aduh, masa cuma satu sih Pak? Nanti minggu depan kasih 5 ya Pak ya. Balonku ada 5, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, hijau. Ya. Amin. Nah, tapi belum semua aminnya, tapi nggak apa-apa. Ya setengah aja cukup lah. Ya Pak ya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, enggak saudara. Ditekan, dihempaskan, enggak binasa saudara kasih Tuhan. Ya. Karena apa saudara? Pengkhotbah 7 ayat 8 berkata. Pengkhotbah 7 ayat 8 berkata, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Amin saudara. Itu akhirnya tuh nanti baik saudara kasih Tuhan. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Amin saudara. Itu saudara kasih Tuhan.
Akhirnya itu pokoknya endingnya hebat, saudara kasih Tuhan. Ya, orang iblis kira Yesus, udah mati dia, udah disalib nih Yesus. Habis dah. Ya, habis sudah loh. Ternyata Yesus bangkit, saudara kasih Tuhan. Dia naik ke surga. Berapa hari yang lalu kita baru peringati, ya Pak ya? Ya, saudara kasih Tuhan. Iblis bengong, saudara. Jadi frustasi dia, saudara kasih Tuhan. Amin, saudara. Karena semuanya akhirnya itu begitu indahnya, saudara. Jadi tema khotbah saya kasih judul, jangan cepat-cepat menyerah, saudara kasih Tuhan. Amin. Jangan cepat menyerah, jangan cepat berhenti. 3 tahun kita sudah mau masuk 3 tahun, saudara. Gereja ini banyak yang gak aktif, saudara kasih Tuhan. Ya, tapi kalau sampai hari ini, saudara kasih Tuhan, kita masih bisa. Kita gak mau menyerah, saudara. Amin. Ya. Jangan serang, jangan menyerah, saudara. Apapun masalah persoalan saudara, jangan menyerah dulu. Berbahagia orang sudah mendengar, menyimak, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, dulu saya itu pikir, kalau tepuk tangan itu hanya buat mereka yang menang, buat mereka yang berhasil, itu tepuk tangan. Seumpama kayak kita lomba lari, saudara, kita juara, saudara, wah kita dapat tepuk tangan, ya Pak ya? Ya. Itu dulu pemikiran saya, saudara. Tapi sekarang saya tahu bahwa tepuk tangan, acungan jempol itu, saudara, bukan hanya untuk yang menang, bukan hanya untuk yang berhasil toh, tapi juga buat mereka yang tidak pernah menyerah ketika kalah. Amin. Waktu kita kalah, saudara, ya, itu juga kita perlu tepuk tangan buatnya. Amin, saudara. Ya, nah ini saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Tapi juga saudara kasih Tuhan, tepuk tangan, acungan jempol ini, saudara, buat mereka yang tidak menyerah ketika mereka kalah, saudara kasih Tuhan, atau belum berhasil dan terus mau melanjutkan pertandingan sampai selesai, saudara kasih Tuhan. Saudara, kemenangan atau keberhasilan ini, saudara kasih Tuhan, tidak selalu diukur dengan medali atau juara, saudara kasih Tuhan. Tidak, saudara kasih Tuhan. Kemenangan yang sejati itu diukur dari uletnya perjuangan. Orang yang terkuat tidak selalu orang menang. Enggak, saudara. Contohnya ya Goliat lah. Ya, saudara kasih Tuhan. Dia kan, waduh, kuat, saudara kasih Tuhan. Tapi dia bukan orang yang menang, saudara kasih Tuhan. Tapi orang yang tidak pernah menyerah saat dia kalah, itulah orang yang terkuat, saudara kasih Tuhan. Saudara, gampang buat kita sih, ya saudara, untuk berhenti saat kita kalah, saudara kasih Tuhan. Gampang untuk kita menghentikan pertandingan, ya saudara kasih Tuhan, yang baru setengah jalan, saudara kasih Tuhan. Kalau kita sudah bisa membaca tanda-tanda kekalahan, wah ini kalau diteruskan nih, aku nggak bisa menang nih, ya saudara kasih Tuhan. Gampang, udah stop dah, ya saudara. Kita WO aja, ya saudara. Itu gampang, saudara kasih Tuhan. Juara atau pemenang atau orang yang berhasil, saudara, adalah orang yang tidak pernah menyerah di saat dia kalah, saat dia gagal. Dalam pembacaan kita 2 Korintus 4 ayat 8-9 ini, saudara, Rasul Paulus memberikan satu keteladanan bagi kita. Dia memberikan satu keteladanan, saudara. Bagaimana sikap kita, saudara, saudara. Bagaimana sikap kita di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah kekalahan, saudara kasih Tuhan. Demikian juga enggak kebetulan, saudara kasih Tuhan, ya. Kalau hari ini kita sedang terburuk atau mengalami kekalahan, saudara,
atau kita gagal. Hari-hari ini kita gagal, saudara kasih Tuhan. Dan kita sedang berpikir, saudara kasih Tuhan, sepulang dari ibadah ini, untuk pamitan kepada gembala saudara. Pak Gembala, mulai besok saya nggak ikut-ikutan lagi ya. Saya nggak datang lagi, apakah itu ibadah tengah minggu, doa malam, doa siang, doa tengah hari, doa ini, doa itu, saya nggak datang lagi. Saudara kasih Tuhan, ibadah yang kita lakukan ini, saudara kasih Tuhan, kita mempercayai saudara, bahwa di dalamnya itu ada janji Tuhan. Amin saudara. Ada janji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dengar nasihat ini. Juara bukan hanya untuk yang menang, bukan. Tapi untuk mereka yang tidak menyerah di saat dalam kegagalan. Dalam kekalahan, saudara. Jangan biarkan kekalahan atau kegagalan ini menghentikan langkah dan perjuangan kita. Saya kalau ketemu sama Bapak Gembala, saudara kasih Tuhan, kalau dikenalkan sama rekan-rekannya, saudara, Pak Gembala ini selalu sampaikan, Pak Naryo ini sedang membangun gereja 8 lantai. Waduh, saudara kasih Tuhan, ya, memang saya sedang membangun, saudara, 8 lantai, ya. Tapi saya stop, saudara kasih Tuhan. Karena apa, saudara? Ya, saudara ngerti lah, ya, saudara kasih Tuhan. Stop, saudara, saya sudah stop kurang lebih 7 tahun, saudara kasih. Saya berhenti. Baru saya pasang tiang pancang, cap. Stop, saudara kasih Tuhan. Ya. Karena apa, saudara? Apa ini? Halo? Tahu? Apa? Yang kenceng dong. Kepeng, uang, madatan. Saya nggak ada uang di tangan saya cuma gini-gini. Pikirannya cuma uang terus. Nih. Nah, ketahuan. Saya cuma gini, saudara situ. Nggak ada duitnya tuh. Ya, saya stop dulu, saudara kasih Tuhan. Orang bilang sama saya, Pak, jual aja, beli yang kecilan Pak. Yang kecilan aja Pak. Nih, sudah ditawar 1 meter Pak, 20 juta Pak. Ya, padahal saya beli waktu itu 1 meter 14 juta, saudara. Sekarang udah tawar 20 juta. Ya, saya hitung, ada 1.200 meter kali 20 juta, berapa? Cepet amat. Itu makanya saya nggak salah. Ya, dari tadi saya bilang, pikirannya cuma duit tuh. Nah. Ya, siapa yang nggak doyan? Angkat tangan ke bawah. Ya, karena semua doyan, ya, doyan sama duit. Amin. Ya terus serang aja, ngakulah nggak apa-apa. Saya juga doyan kok. Ya, kan tadi saya udah bilang yang nggak doyan tuh cuma ayam, saudara. Saudara kasih Tuhan, jangan biarkan kegagalan itu menghentikan langkah dan perjuangan kita. Jangan, saudara kasih Tuhan. Ini bukan soal menang atau soal kalah, tapi soal perjuangan yang kita lakukan tidak pernah berhenti. Sekalipun udah diketok nih, 3 kali ketok, hukuman mati. Habis loh pokoknya. Udah diketok palu, sudah diketok, saudara kasih Tuhan. Kita kasih satu ilustrasi dulu, gambaran, saudara. Satu saat ada seorang raja dari antah berantah, ya namanya juga kisah lah ya, saudara kasih Tuhan. Jadi seorang raja dari antah berantah nih, saudara kasih Tuhan, menjatuhkan hukuman mati kepada kedua pegawainya, saudara kasih Tuhan, karena mereka sudah berbuat salah. Diketok, hukuman mati, kasih ini 2 pegawai.
Saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, begitu dia dapat hukuman mati, saudara. Salah seorang dari yang terdakwa ini, saudara kasih Tuhan, dia nggak mau kalah, saudara. Dia nggak mau menyerah, saudara. Dia tahu, oh, raja ini punya seekor kuda. Raja ini paling hobi main kuda, pelihara kuda, saudara kasih Tuhan. Saudara pernah lihat kudanya Pak Prabowo? Ya, itu miliaran, saudara. Satu kuda itu harganya miliaran. Tinggi gede, saudara kasih Tuhan. Ya. Apalagi ini raja, saudara kasih Tuhan. Dan raja ini memang suka akan kuda ini, saudara kasih Tuhan. Hobinya memang kuda, saudara kasih Tuhan. Jadi si terdakwa ini salah satunya, saudara kasih Tuhan, dia datang sama raja. Baginda raja, saya bisa mengajar kuda Bapak untuk terbang. Wih, saudara kasih Tuhan. Ya, si raja bilang dalam hatinya, dia pikirin, saudara, waduh, kuda gue bisa terbang nih. Nanti satu-satunya di dunia yang punya kuda bisa terbang cuma gue sendiri. Ya, saudara kasih Tuhan. Dia udah bayangin, saudara. Wah, hebat nih, saudara kasih Tuhan. Cuma si terdakwa bilang begini, saudara, saya bersedia mengajar kuda Bapak untuk bisa terbang dalam jangka waktu 1 tahun. Kamu minta apa? Kata raja. Permintaan saya cuma satu, Pak. Hapuskan hukuman mati saya. Raja setuju, saudara kasih Tuhan. Raja setuju, saudara kasih Tuhan. Ini temannya yang satu, saudara kasih Tuhan. Dia datengin sama kawannya nih, saudara. Lu gila. Gila lu. Kamu kan tahu, kuda kan gak ada yang bisa terbang. Kuda terbang itu cuma merek cat besi. Ya, Pak ya? Ya? Kalau cat besi kan ada merek kuda terbang, saudara kasih Tuhan. Tapi nggak ada yang bisa menjadikan seekor kuda itu terbang. Kamu gila? Enggak juga. Gue nggak gila, dia bilang begitu. Saya cuma minta, ya saudara kasih Tuhan, kamu hanya menunda-nunda hukuman raja. Enggak. Saya hanya minta, saudara kasih Tuhan, punya 4 kesempatan. Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi dia nggak mau menyerah, saudara, sekalipun udah diketok hukuman mati. 4 kesempatan, dia bilang. Yang pertama, dia katakan, raja mungkin meninggal dalam waktu 1 tahun ini. Ya, saudara kasih Tuhan. Dalam 1 tahun ini mungkin rajanya meninggal, saudara. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, mungkin juga dalam tahun ini saya meninggal. Tapi kan saya meninggal bukan karena hukuman mati. Amin, saudara. Amin. Amin, saudara. Yang ketiga, mungkin kuda ini dalam waktu 1 tahun ini juga meninggal. Ya, saudara kasih Tuhan. Yang keempat, dia katakan, mungkin saya bisa mengajar kuda itu terbang. Katanya memberi penjelasan. Apa yang dilakukan si terhukum ini, saudara, merupakan tindakan yang menolak keadaan yang bisa melumpuhkannya dan mengubahnya menjadi satu kesempatan. Amin, saudara. Amin. Jadi jangan cepat-cepat menyerah, saudara kasih Tuhan. Kalau saudara punya niatan selesai ibadah ini, saudara mau pamitan untuk tidak lagi mengiring Tuhan, beribadah kepada Tuhan, batalkan, saudara. Ya. Jangan cepat-cepat menyerah, saudara kasih Tuhan. Jangan cepat-cepat berhenti. Kasih satu lagi, saudara, ilustrasinya supaya saudara nanti bisa masuk.
Seorang Napoleon Hill, saudara kasih Tuhan, dia pernah berkata demikian, saudara. Opini adalah barang yang termurah di bumi. Opini itu barang termurah di bumi. Artinya apa? Semua orang bisa dengan mudah memberikan opini atau pendapat. Terlepas apapun pendapat atau saran yang dia berikan itu baik atau tidak, saudara. Pendapat seseorang menentukan saran yang dia berikan kepada orang lain. Satu hari ada seorang jenderal, saudara. Nah, ini tadi raja, yang sekarang seorang jenderal, saudara. Dia ingin menyeberangi sebuah sungai. Dia ingin menyeberang sebuah sungai, saudara. Tapi dia ragu mengenai kedalaman daripada sungai ini, saudara kasih Tuhan. Apakah dia dengan kudanya ini bisa menyeberangi sungai ini, saudara kasih Tuhan. Sang jenderal lihat kiri, lihat kanan, lihat di atas, saudara kasih Tuhan, lihat ke belakang. Dia lihat saudara. Dia lihat ada anak kecil, kurang lebih usia 10 tahun. Ya, dia panggil, Ucok, sini Cok. Cok, kira-kira saya bisa nggak menyeberangi sungai ini? Nah si Ucok ditanya begitu, saudara. Dia liatin sang jenderal, sama dia liatin kudanya. Tuh kuda tinggi, besar, saudara kasih Tuhan, ya. Gagah itu kuda. Dia lihat. Oh bisa, nggak masalah. Bapak bisa nyebrang bersama kuda Bapak, menyeberangi sungai ini. Ya, saudara kasih Tuhan. Enggak masalah, dia bilang, saudara. Si raja, saudara, si jenderal ini, saudara. Langsung dia menyeberang. Saudara kasih Tuhan. Dia menyeberang, saudara, sesampainya di tengah sungai, saudara kasih Tuhan. Jenderal ini menyadari bahwa sungainya ini dalam. Baru setengah, dia udah tinggal leher, saudara kasih Tuhan. Ya, tinggal lehernya, saudara. Waduh, si raja ini marah sama si Ucok nih, saudara kasih Tuhan. Cok, kurang ajar lu ya. Wah, saudara kasih Tuhan. Ya, ternyata sungai ini dalam, saudara kasih. Si Ucok dimarahin begitu, dia juga ngamuk, saudara kasih Tuhan. Dia marah karena dia tidak bohong. Dia memberikan saran atas pengalaman dia, saudara kasih Tuhan. Pengalaman dia, saudara kasih Tuhan. Gimana tiap hari, saudara kasih Tuhan, dia lihat bebeknya dia tuh, saudara kasih, nyebrang sungai bisa tuh, kakinya lebih kecil dari kaki kuda. Halo? Ya, saudara kasih. Dia juga marah, saudara. Gue gak bohong. Gue kagak nipu lo. Ya, saudara kasih Tuhan. Karena tiap hari dia seberangin itu bebeknya, saudara kasih Tuhan. Padahal kakinya kan lebih kecil. Ilustrasi ini, saudara kasih Tuhan, tidak maksud saya supaya kita itu bijak kepada siapa kita meminta saran. Bukan itu ya, saudara kasih Tuhan. Tapi ilustrasi ini adalah mengingatkan kepada kita, saudara. Jangan cepat-cepat putus asa ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, yang kita harapkan, saudara kasih Tuhan. Jangan cepat-cepat putus asa. Jangan cepat-cepat menyerah. Jangan cepat-cepat berhenti. Kalau tahu mungkin, saudara, kita masih bisa perbaiki, kita perbaiki, saudara. Mungkin kita bisa tambahkan dengan semangat kita, saudara kasih Tuhan. Atau dengan kreativitas kita, saudara. Yesaya 30 ayat 15 bagian B berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin, saudara. Bahkan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata apa, saudara? 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa?
supaya kamu bisa berdoa. Amin, saudara. Situasinya udah gawat nih, udah tenggelam nih. Tenang, supaya kamu bisa berdoa. Amin, saudara. Memang doa tidak selamanya, saudara, melepaskan kita dari masalah. Tapi doa selamanya memberikan kekuatan dan jalan keluar, saudara kasih Tuhan, untuk menghadapi masalah. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatanmu, dan Tuhan pasti akan berikan jalan keluarnya. Amin, saudara. Amin. Udah mau tenggelam, nggak usah ngamuk, saudara kasih, nggak usah marah, saudara kasih Tuhan. Doa, Tuhan, ini bisa nyebrang nggak nih Tuhan? Tolong dong Tuhan, supaya saya bisa menyeberang. Ya, saudara. Kita kan sering mendengar nasi sudah jadi bubur. Nasi udah jadi bubur, mau apa lagi? Nggak bisa jadi nasi lagi. Iya apa ya? Halo? Ada orang kan nih? Nasi sudah jadi bubur, mana bisa jadi nasi lagi? Betul? Duduk tenang, berdoa. Tuhan, ini nasi udah jadi bubur nih Tuhan, nggak bisa jadi nasi lagi. Gimana nih Tuhan? Panggil WL, ya, bantuin supaya bahasa roh. Saudara kasih Tuhan. Saudara, nanti timbul tuh semangat, saudara kasih Tuhan. Ada kreativitas. Nasi udah jadi bubur, nggak bisa jadi nasi lagi. Kalau begitu buburnya gue tambahin ayam rebus, gue tambahin cakwe, gue tambahin daun bawang, kasih kerupuk, jadi bubur. Ada harganya nggak? Amin. Mau tepuk tangan? Amin. Jangan buru-buru menyerah, saudara kasih Tuhan. Jangan buru-buru menyerah. Amin, saudara. Duduk tenang, doa kepada Tuhan. Nanti Tuhan kasih hikmatnya. Amin, saudara. Seringkali kita mendengar kata-kata itu, saudara kasih Tuhan. Nasi udah jadi bubur, nggak bisa jadi, nggak bisa begini, lu sih, ini sih. Semua saling menyalahkan, saudara. Amin. Ya. Kalau di Jalan Bari itu, saudara, itu bubur ayam 24.000 semangkok. Padahal kita tadi udah mau buang nih. Nasi udah jadi bubur, apa yang dibuang, saudara kasih. Daun bawang berapa sih? Berapa ibu-ibu daun bawang seikat? 1.000 rupiah. 1.000, saudara. Ya, saudara. Ayam, ya jangan sampai 1 paha, saudara kasih Tuhan. Suwir-suwir aja. Itu lebar-lebarin dikit, jadi tutupin, jadi kelihatannya banyak kan. Ya, paling ayam itu suar-suwir, saudara. 3.000 lah, saudara kasih Tuhan. Ya, kerupuk 500 perak udah nutupin tuh bubur. Udah tambahin kecap manis, kecap asin. Jadi leker, ya apa ya? Di Bari itu 24.000. Kalau tambahin telur lagi 35.000. Amin. Kalau di bubur Medan, saudara kasih Tuhan, 1 mangkok 75.000. Seringkali kita bertanya-tanya, kenapa sih kita gagal? Kenapa sih kok kita nggak berhasil? Kenapa sih kok kita nggak sukses? Kenapa sih? Sasi-sasi. Ya. Semua sasi-sasi semua, saudara kasih Tuhan. Saudara, semua itu bukan takdir, bukan nasib, saudara kasih Tuhan. Bukan karena kita nggak punya kemampuan, bukan nggak ada kesempatan, tapi dikarenakan kita terlalu cepat berhenti, kita terlalu cepat menyerah, saudara. Padahal kita sudah sedemikian dekat, udah dekat nih, saudara, dengan keberhasilan. Tinggal kita comot doang. Kita berhenti, saudara. Kita nyerah, saudara kasih Tuhan. Ya jadi hilang semuanya, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, belajar dari Rasul Paulus. Saat dia dalam kesulitan, saat dalam tindasan, saudara kasih Tuhan, pada waktu dia terjepit, saudara kasih Tuhan, bahkan dia habis akalnya, saudara kasih Tuhan, namun dia nggak putus asa. Amin, saudara. Karena Rasul Paulus tahu
di akhir satu hal itu lebih baik daripada awalnya. Amin. Di akhir hujan yang deras selalu ada tuh merah, kuning, hijau, biru. Ada pelangi yang indah. Amin saudara. Amin. Di balik kepompong yang widih jeleknya bukan main saudara, kepompong. Di baliknya itu ada kupu-kupu yang indah. Amin saudara. Amin. Pagi hari ini saya nggak panjang-panjang, cuma saya mau kasih tahu sama saudara, jangan cepat-cepat menyerah, jangan cepat-cepat berhenti. Amin saudara. Masih ada kesempatan. Bawa dalam doa. Apa masalah saudara? Doa. Ya, saudara kasih Tuhan. Saya udah ditawar 20 juta, saya minta 22 juta saudara per meter. Oke Pak? Siap kita? Saya nggak mau saudara kasih Tuhan. Saya nggak mau. Menurut Tuhan sudah kasih tanahnya saudara kasih Tuhan. Tuhan pasti siapkan untuk dana pembangunan. Amin saudara. Ya, amin saudara. Amin. Itu saya minta izin IMB saudara. Izin saudara. Itu 1.925.000.000 izinnya toh. Izin 1.925.000.000 saudara. Saya kasih 950. Nih, saya bayar dulu 950 juta. Sisanya kamu selesai, saya lunasi. Saya ngomong tuh di depan jemaat nih saudara. Saya ngomong depan jemaat. Begitu amin, ibadah selesai saudara, begitu saya turun, jemaat datang sama saya. Pak, duitnya bisa diambil lagi enggak Pak? Emang kenapa? Nanti saya yang urus. Saya urus, Bapak nggak usah bayar. Yang bener nih, Bapak minta dong. Esok hari Senin saudara saya telepon kontraktornya. Pak Kur, ya kenapa Pak? Itu duit udah izin, udah di store belum? Kenapa Pak? Saya mau ambil dulu dah. Ya saya ada yang kepepet dulu nih, saya bilang begitu saudara. Oh bisa Pak, tapi masih ada 800 juta Pak. Ya 150 saya udah kasih katanya. Ya udahlah, ya dia transfer 800 juta, hilang 150. Ya udahlah, saudara kasih. Amin saudara. Pulang 800 juta, asik. Dapat lagi duit 800 juta, saudara kasih Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan. Amin, saudara. 2 minggu ditanda tangan, saudara. IMB-nya keluar, izin membangun. Enggak bayar. Bayarnya langsung ke Pemda Tangsel. 228 juta. Pak pada bengong sih. Ya. Oh saudara bengong saya gini terus nih. Nggak bisa amin nih. Nah, gitu dong. Ya, saudara kasih Tuhan. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan doang, nggak usah panjang-panjang lah. Ntar jadi pusing ya, saudara kasih Tuhan. Saudara pusing, saya juga pusing. Amin. Puji Tuhan. Yuk, jangan cepat-cepat menyerah. Jangan cepat-cepat berhenti, saudara kasih Tuhan. Pertandingan masih akan terus dilakukan. Amin. Yuk, pemimpin pujian, singer, pemain musik. Kita mau menari lagi, saudara kasih Tuhan. Apa nih pujian yang bisa menari nih? Yuk. Jemaat juga menari dong, jangan duduk aja ngeliatin ya, saudara kasih Tuhan. Mana nih WL-nya? Yuk. Biar kita menari. Terserah apa aja wis. Yang penting kita mau menari dulu buat Tuhan. Amin. Amin. Ya. Dari atas menari dong.